wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang kisah tobat pembunuh 100 orang yang bikin malaikat berselisih. Dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin dan Ihya Ulumuddin pimpinan Yayasan Al-Fakhriyah Tangerang Al-Habib Jindan bin Nopel Salim Jindan menceritakan sebuah kisah yang menggugah hati. Kisah ini masuk dalam kategori bab tobat dan syukur. Habib Jindan mengatakan bahwa hakikat tobat hukumnya wajib. Apabila dosa itu kaitannya dengan Allah Ta'ala, maka ia wajib bertobat untuk lepas dari dosa tersebut, menyesali kesalahannya, dan berjanji tidak ingin mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan hak manusia, misalkan harta, maka dia wajib mengembalikannya. Kalau berkaitan dengan kehormatan orang itu, misalnya pernah menghibahi, maka dia harus minta maaf. Habib Jindan menceritakan kisah seorang pembunuh di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dinukil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki pada seorang rahib atau pendeta. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima? Rahib pun menjawabnya, orang seperti itu tidak diterima taubatnya. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah dia renggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya pada orang alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu menjawab, ya masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat itu, yaitu jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut, dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Hikmah di balik kisah ini, kalau Anda ditanya tentang ilmu, sampaikan, jangan menghakimi. Malaikat azab bilang, ini milik saya. Malaikat rahmat bilang, enggak, ia sudah buat kebaikan. Malaikat kalau beda pendapat tidak saling mencaci, tidak saling membuli, tidak ada sombong-sombongan.
Akhirnya diutus malaikat lain dalam wujud manusia. Ini orang diukur saja dari tempat berangkatnya, lebih dekat ke tempat kampung Salihin apa penjahat. Pas diukur lebih dekat dengan kampung Salihin sejengkal, ia mati dengan dekat kampung Salihin, kata Habib Jindan. Subhanallah, Nabi Musa alaihissalam ketika dijemput kematian mengatakan dekatnya saya ke tanah suci atau Baitul Maqdis. Akhirnya beliau meninggalnya di luar tanah suci, jaraknya masih satu batu. Rasulullah SAW setiap hari bertobat lebih dari 70 kali. Juga dikatakan bertobat sehari 100 kali. Lebih gampang tobat kepada Allah. Jika kita bikin dosa sama manusia, bisa ribet, tidak kelar-kelar, diungkit terus. Dalam hadis Nabi, Allah Ta'ala lebih gembira akan taubat seorang pendosa. Allah Ta'ala membentangkan tangannya kepada yang bertaubat. Kalau taubat jangan menunggu besok, buruan taubat, baru banget maksiatnya tidak apa-apa tobat. Jangan seperti Fir'aun, sudah mau mati baru bilang tobat. Selama matahari belum terbit dari barat akan diterima. Matahari menjelang hari kiamat akan terbit dari barat. Bangun masih gelap, sampai itu orang ngumpul di jalanan menantikan matahari. Gak taunya pas matahari terbit dari barat, saat itu tobat tidak diterima lagi, kata Habib Jindan yang juga murid ulama besar Yaman, Al-Habib Umar bin Hafiz. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.